Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fahrunisa Pardin SPD. Saya adalah guru biologi di SMK Negeri 1 Siniu, Kabupaten Parigi Motong, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 bidang studi biologi LPTK Universitas Tadulako dengan NIM A61123882. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2024-205772 dengan materi keanekaragaman hayati pada kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bersedia berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah baik ya. Puji syukur kita panjatkan bersama kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya juga kita diberikannya kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke sekolah ini ya, guna mengikuti proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, jadi agar pembelajaran kita lebih berkah lagi, apa yang bisa sajikan kalian dapat kalian terima dengan baik, Ibu meminta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Zidan, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya? Nah, hadir semua, alhamdulillah hadir semua. Nah, sekalian siap untuk belajar hari ini? Siap. Terima kasih. Berikan semangat kepada kita semua. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua ya. Itu materinya tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Nah, sekarang apa itu keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, Zidan. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Nah, itu adalah pengertian keanekaragaman hayati. Ada lagi yang lain selain Zidan? Nah, sekarang Ibu berikan contoh Nisar. Nisar itu rambutnya keriting, ya, safil berombak. Itu masuk ke keanekaragaman tingkat apa? Keanekaragaman tingkat Gen. Nah, sekarang kalau contohnya tingkat keanekaragaman gen pada tumbuhan seperti bunga mawar ya. Apa lagi? Durian. Itu keanekaragaman tingkat Gen.
jenis? Keanekaragaman tingkat jenis? Seperti pohon aren. Pohon Aren. aren. Kelapa. Kelapa. Nah, itu ya. Jadi anak sekalian, kita perlu mempelajari materi ini ya, karena kaitannya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi biologi itu pelajaran yang sangat menyenangkan ya, karena bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kalian tulis tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Silakan kalian tulis tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kajian literatur, penayangan gambar, dan pengamatan video pembelajaran yang disajikan oleh guru, peserta didik diharapkan dapat menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati dengan benar. Silakan tulis. Kemudian yang kedua, melalui penayangan video pembelajaran dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik memprediksi dampak yang terjadi akibat ulah manusia, ya, terkait masalah ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Nah, kemudian yang ketiga, melalui penayangan video pembelajaran dan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan terkait masalah ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Sudah? Sudah ya? Nah, jadi anak sekalian, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian pretest ya. Pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian, ya. Silakan kalian jawab. Jawab saja ya, sesuai kalian punya kemampuan. Ini nomor soalnya ada 5 nomor. gambar. Nah, ada gambar bunga. Bunga ini ada warna merah, ada warna putih, kuning. Nah, kemudian di sini ada hewan. Ada apa ini? Ada burung apa penguin. Ada harimau.
Nah, kemudian di sini ada gambar hutan, ada apa lagi nih? Ya. Nah, jadi setelah kalian melihat gambar ini, kira-kira apa perbedaannya? Setelah itu sudah dikasih langsung sebut tadi. Nah, jadi yang gambar pertama ini keanekaragaman tingkat tingkat gen. Yang kedua adalah tingkat keanekaragaman spesies atau jenis. Dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, sekarang ini pengertiannya tadi ya. Nah, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi ada jumlah, kemudian maupun frekuensi dan ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Artinya bermacam-macam. Keanekaragaman. Sedangkan kata hayati itu adalah suatu yang hidup. Sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai apa? Keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Keanekaragaman berarti berbagai jenis yang berada di sana. Nah, sebentar kita pelajari ada tingkat spesies, ada gen dulu, kemudian spesies, dan ada ekosistem. Kemudian contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan. Kalau tadi yang dicontohkan pada manusia ya tadi sama Nisa, sama sapi. Nah, sekarang kalau pada tumbuhan, padi atau nama latinnya Oryza sativa dengan varietas padi apa ini? Rajolele, padi Ciherang, padi Ciliwung. Nah, itu yang dari gen, ya? Gen. Mangga juga begitu, ada mangga varietas Arumanis, ada mana lagi? Itu sama mangga, tapi dia pasti rasanya berbeda. Itu dikatakan dengan keanekaragaman tingkat gen pada tumbuhan. Durian juga begitu, ada durian montong, ada durian biasa. Nah, itu ya, durian varietas durian petruk, durian bawor, durian montong, dan lain-lain. Sama dia duriannya, tapi genus yang berbeda. Rasanya, bentuknya, pasti juga berbeda. Nah, sekarang keanekaragaman hayati. Contoh keanekaragaman tingkat gen pada hewan. Contohnya ini ya, anjing juga banyak dia jenis genusnya. Ada golden red, ada anjing bulldog. Nah, kemudian kucing juga ada kucing Angora, kucing Persia, sapi juga begitu. Paham? Paham ya? Kemudian kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat spesies. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat spesies apa? Tingkat spesies berbeda dengan keanekaragaman tingkat genetik ya. Keanekaragaman tingkat individu atau spesies ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Apa contohnya? Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Bisa diberikan contohnya sama Ibu? Contoh keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Apa contohnya ya? Apa contohnya? Bisa diberikan ke Ibu? Contoh dari tingkat keanekaragaman jenis. Contohnya? Kelapa, kemudian apa lagi? aren, dan pohon pinang. Nah, di contoh gambar slide yang diberikan tadi itu ada di situ harimau, ada di situ burung, ada penguin, ada tumbuhan yang Zidan sebut tadi adalah
kelapa. Itu yang dikatakan contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Ya. Nah, kemudian kita masuk di keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Yaitu keanekaragaman yang terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan iklim yang berpengaruh pada perbedaan suhu, kemudian hujan, intensitas cahaya matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kemudian contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa semua? Berikan contohnya pada Ibu. Ekosistem lumut. Apalagi? Ekosistem hutan. Kemudian ada lagi ekosistem padang rumput. Ekosistem gurun. Kemudian ekosistem pantai. Itu ya. Contoh-contoh ekosistem. Sekarang Ibu putarkan video ya. Nah, video nanti Ibu akan bagikan ke kelompok, bagi kelompok pada kalian dan Ibu berikan LKPD. Perhatikan video permasalahan berikut ini ya. Ini adalah kisah orang hutan yang diberi nama Hope di dalam Kompas 20. Cinta, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya yang berlaku. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alam. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahun. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah tenggelam untuk selamanya. Untuk di abad 20 ini yang sudah quote unquote official yang lokal ekstrim yaitu yang harimau Jawa, harimau Bali, dan babi putih yang ada di Madura. Nah, ini juga perhatian karena dunia sering melihat kepunahan itu hanya karena jenis-jenis yang harus mati. Nah, ini juga menjadi permasalahan sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu kita tuh bahkan masih tidak punya pengamat yang satwa-satwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual, yang tidak ada kenal itu kemungkinan yang laju kepunahan itu sudah berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan di Sumatera, seperti kelinci hutan di Sumatera. Nggak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertembak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh.
satwa. Ya. Apa yang kalian dapatkan dari informasi tadi, informasi video tadi, bahwa ada terjadinya penebangan hutan, penebangan pohon, nah kemudian apa tadi, kera yang kehilangan habitatnya ya, nah, karena kalau manusia semua, ada tadi burung yang diambil karungnya. Nah itu semua adalah masalah, ya, masalah yang ditimbulkan oleh manusia sendiri, ya, akibat keserakahan manusia. Nah jadi sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya, untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah kelompok 1 silakan duduk ya berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 ada Ulda, Safil, Citra, Asyifa, dan Dina. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Silakan dibaca petunjuknya. Di situ petunjuk dari LKPD. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian dan jawab ya. Nah di situ tadi yang video pembelajaran permasalahan yang tadi sudah Ibu sampaikan tampilkan. Di situ pertama baca petunjuknya ya. Baca petunjuknya. Petunjuknya di situ masalah informasi apa yang didapatkan dari penayangan video pembelajaran tadi. Bagaimana pengaruh dampak yang terjadi akibat permasalahan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kepunahan menghantui satwa Indonesia yang terjadi akibat ulah manusia. Ya, itu. Nah, itu masalahnya. Dan yang nomor 1-nya itu perencanaan penyelesaian. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian permasalahan tersebut. Permasalahan tadi ya. Kemudian carilah informasi mengenai permasalahan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati makhluk hidup di Indonesia dan dampak yang terjadi akibat permasalahan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan upaya apa saja yang kalian lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Silakan dijawab. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas satu-satu kelompok. Ya, sudah. Silakan dijawab. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Siapa yang mau tulis?
Zainab. Zainab. Aduh. Perhatikan nanti temannya ya yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perhitungan satwa. Dampak yang terjadi ketika melakukan pengundulan hutan adalah terancam punahnya satwa yang dilindungi dan tempat tinggal para satwa. 2. Dari permasalahan ancaman terhadap keanekaragaman hayati makhluk hidup tersebut, 1. Lebih banyak menanam pohon di hutan. 2. Tidak menebang pohon dan membakar hutan secara liar. 3. Bahwa kita harus menjaga kelestarian satwa dan tidak menebang dan membakar pohon di kawasan habitat satwa secara liar. Karena dari video tadi kita semua melihat bahwa banyak orang yang menebang pohon secara liar dan mengakibatkan banyaknya hewan yang terancam punah. Ya, silakan kelompok lain menanggapi atau ada yang belum jelas, ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 bertanya tentang penyajian hasil kerjaan mereka. Ada yang ingin ditanyakan? Diri Hamil, silakan bertanya berikutnya dari kelompok berapa Hamil? 2. Ya, silakan. Saya mau bertanya, upaya apa yang harus kita lakukan supaya hewan-hewan ini tidak menjadi punah? Tidak menjadi punah. Itu pertanyaan kelompok 2. Hamil. Didengar Hamil jawaban dari Upaya apa yang harus kita lakukan supaya hewan-hewan ini tidak menjadi punah? upaya apa yang dilakukan? Yang pertama itu upayanya itu jangan tebang pohon secara liar. Dan yang kedua itu pembakaran hutan itu harus dikurangi, penebangan pohon juga dikurangi. Terus hewan yang dilindungi seperti satwa-satwa seperti kambing tadi itu kambing Jawa, harimau Sumatera itu harus dilindungi. Nah, itu jawaban dari kelompok penyaji. Bagaimana Hamil tanggapannya? Sudah. Berikan aplaus dulu kepada kelompok penyaji. Silakan kelompok berapa lagi nih? Kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Ya. Perkenalkan nama. Nama saya adalah. Perkenalkan, nama saya Citra Tasya. Ya. Saya mau bertanya, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di sini? Nah, kalau pertanyaannya Adil tadi cuma tentang satwa ya. Nah, berarti kalau pertanyaannya kelompok berapa ini? 1 adalah mengenai semua keanekaragaman yang kita tanyakan, baik itu satwanya, tumbuhannya. Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan dijawab. Yang pertama itu bahwa kita harus menjaga kelestarian satwa dan tidak menebang dan membakar pohon di kawasan habitat satwa secara liar. Terus lebih banyak menanam pohon di hutan. Bagaimana? Kelompok 1? Sudah? Silakan berikan aplaus kepada. Sudah, silakan ditutup. Lanjut lagi kelompok berikutnya. Sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak sekalian, setelah kita melakukan diskusi kelompok tadi, seperti kalian sudah mengerti ya, mengerti dengan permasalahan video pembelajaran tadi dan pertanyaan-pertanyaan yang berada di LKPD. Kayak macam tadi, orang yang menebang hutan, membakar lahan, bagaimana dampaknya dengan satwa yang dilindungi?
Nah, kemudian habitatnya juga terancam. Nah, bagaimana upaya apa atau langkah-langkah apa yang kita lakukan agar keanekaragaman hayati atau satwa tadi tidak punah? Nah, dengan cara tidak menebang pohon secara liar, tidak membakar hutan, melindungi satwa-satwa yang dilindungi, tidak memburu ya, tidak memburu satwa yang dilindungi. Sampai sini paham ya? Nah, jadi silakan kalian duduk pada tempat kalian masing-masing. Jadi anak-anak sekalian, sampai tadi pertama membuka pelajaran keanekaragaman hayati tingkat band, kemudian apalagi spesies, kemudian ekosistem, sampai kalian diskusi. Ada yang tidak jelas silakan ditanyakan ke ibu. Tidak ada? Semua ya? Nah, sekarang ibu akan memberikan post test terakhir. Post test terakhirnya setelah diberikannya pembelajaran ya. Nomor, silakan kalian silang menurut jawaban kalian yang paling tepat. Silakan dijawab ya, itu ada 10 nomor. Jawablah sesuai jawaban kalian yang paling tepat ya. Jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Bahwa keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies maupun gen di suatu tempat. Nah, itu adalah pengertian keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman berbagai jenis. Nah, kemudian keanekaragaman hayati pada makhluk hidup ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Keanekaragaman hayati. Genetik, Spesies, dan ekosistem. Dan dari video pembelajaran tadi, langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati? Itu tidak menebang pohon secara liar, kemudian tidak memburu satwa yang dilindungi. Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta lagi salah seorang dari kalian untuk memimpin doa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Dan teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi anak-anak sekalian, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang reproduksi pada makhluk hidup. Jadi terima kasih mengakhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.